Ya, halo. Tetap semangat ya, kita kembali belajar lagi dengan materi baru kita, yaitu di bab 4 tentang gerak. Ya, di sini Kakak Pace akan jelaskan tentang macam-macam gerak dan bagaimana kita bisa menghitung tentang gerak itu dalam soal-soal ya. Ya, gerak di dalam fisika itu ada beberapa macam ya. Ya, yang pertama itu gerak ini ada gerak lurus ya, ada gerak lurus, terus ada gerak melingkar, nah, ada gerak gerak jatuh bebas ya, ada gerak jatuh bebas, terus ada gerak vertikal ke atas ya, vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah ya, ada gerak vertikal ke bawah, terus ada gerak parabola. Nah, jadi ada macam-macam ya di sini. Jadi ini berdasarkan ini dibagi berdasarkan dia punya lintasannya. Lintasannya itu apa? Dari bentuk lintasannya ya. Lintasan itu adalah titik-titik yang dia lalui. Misalnya dari A ke B, jadi dari titik A, misalnya di sini kota A, maka dia mau ke titik B ini, ya, ke titik B. Jadi gerak lurus itu berarti dia lurus ke sana, ya. Gerak melingkar berarti dia melingkar, ya, melingkar seperti ini. Atau misalnya dia melingkar begini. Nah, melingkar. Nah, itu yang gerak melingkar. Kalau gerak jatuh bebas, jatuh itu berarti kan tidak ada jatuh yang ke atas, jatuh ke bawah ya. Nah, kalau vertikal ke atas itu berarti dia naik, vertikal ke atas. Nah, seperti itu. Kalau gerak parabola, ya, gerak parabola berarti dia berbentuk seperti parabola. Jadi seperti sebuah bola ditendang dari sudut lapangan. Nah, dia berbentuk seperti parabola ya. Nah, ini yang gerak parabola. Jadi ada macam-macam ya, itu dari bentuk lintasan atau titik yang dia lalui ya, seperti itu. Nah, di sini Kakak Pace mau perkenalkan dulu itu adalah gerak lurus ya. Kita akan belajar itu gerak lurus dulu. Yang pertama ini ya, gerak lurus. Nah, Kakak Pace, gerak lurus itu apa? Nah, gerak lurus itu adalah dia punya lintasannya. Lintasan itu dia lurus saja, jadi tidak belok-belok. Jadi lintasannya itu dia lurus saja. Nah, tidak belok-belok. Jadi kita lihat dari bentuk atau titik-titik yang dia lalui. Jadi misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kalau jalannya dia belok-belok, ya belok-belok, itu berarti bukan gerak lurus, ya itu berarti itu satu orang dia jalan, berarti itu jalannya bukan lurus, karena jalannya miring-miring. Nah, gerak lurus ini di sini ada dua, ya ini dibagi lagi, gerak lurus ada dua. Nah, jadi bentuknya tetap lurus, tetapi ada dua. Di sini yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan artinya dia punya kecepatannya itu tetap. Jadi dia tidak percepat, dia tidak perlambat, dia sudah dia normal saja jalan. Jadi kecepatannya tetap. Jadi di sini V-nya tetap ya, V-nya tetap, ya V-nya tetap. Nah, ketika V tetap, ya ada yang perlu ingat ya, ketika V tetap ini percepatannya 0. Nah, percepatannya 0 ya. Nah, sedangkan gerak lurus yang kedua itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, berubah beraturan di sini itu V-nya berubah-berubah ya, V-nya berubah-berubah. Ya, kadang cepat, kadang perlambat, kadang percepat. Nah, seperti itu. Misalnya kalau kita naik kendaraan itu ketika dikasih gas itu berarti motornya atau mobilnya itu kan kendaraannya dipercepat. Dikasih gas itu artinya itu dipercepat. Tapi kalau misalnya kendaraan itu direm ya, direm kalau pakai motor berarti direm pakai tangan dengan kaki. Kalau mobil berarti remnya pakai kaki. Jadi ketika direm itu berarti diperlambat
Ya, ini yang harus diperhatikan, diperlambat. Jadi di sini percepat atau perlambat itu berarti ada nilai percepatannya, yaitu menunjukkan adanya percepatan itu ada, ya, ada nilainya percepatannya. Nah, ini yang adik-adik perlu kenali sebelum kita lanjut belajar tentang gerak ini ya, supaya bisa mudah dan bisa mengerti ya. Wang balik, wang besokan syurira. Wang balik, wang besokan swanira. Wang balik, wang deyun sanerano, sanerano, emuno oride. Nah, jadi sekali lagi, gerak itu adalah keberadaan ya. Misalnya titik di sini titik A, ya, di sini sebuah benda ini ada di titik A. Nah, di sini titik A. Nah, di sini ada titik B atau kota A ke kota B. Nah, gerak itu bisa dikatakan gerak kalau sebuah benda itu dari kota A dia pindah ke B, ya, atau dari titik A dia pindah ke sana. Nah, entah itu kendaraan kah, atau sebuah bola kah, sebuah partikel kah, sebuah benda. Nah, ini kalau dia bergerak ke sana, berpindah, maka ini disebut gerak, ya. Gerak itu berarti, sekali lagi, berarti perubahan kedudukan ya. Jadi kedudukan misalnya sebelumnya di A, dia pindah ke B. Nah, ini disebut gerak. Nah, ini yang perlu diingat ya. Ketika dibilang suatu benda mengalami perpindahan, itu berarti dia bergerak. Tetapi kalau misalnya dia tidak bergerak atau tidak berubah posisi, ya, di dalam fisika tidak berubah posisi, setelah misalnya waktu T1 itu misalnya dia jam 6 pagi. Jam 6 pagi ini dia ada di titik A, habis itu jam 9 dia ada di titik A. Jadi ini waktu jam 6 pagi ya, jam 6 pagi. Habis itu T2 nya jam 9 pagi, dia masih ada di A, maka benda ini tidak bergerak. Tapi ketika misalnya jam 6 pagi itu dia ada di sini ya, di kota A. Habis itu jam 9 pagi itu dia ada di kota B, maka benda itu mengalami pergerakan ya, perubahan posisi atau perubahan kedudukan ya. Ini yang harus diingat. Nah, yang berikut itu di dalam gerak ini beberapa istilah yang kita kenal itu ada kecepatan dan ada kelajuan ya. Kakak Patya, ini maksudnya apa? Ada kecepatan dengan kelajuan. Nah, kecepatan ini dia punya besar dan arah, atau dia punya nilai dan arahnya. Ya, misalnya dari kota A ke B. Jadi dari kota A ke B. Nah, ini berarti ini kan arahnya kan ada penyebutan atau ada ungkapan dari A ke sana, A ke B, atau ke arah timur. Misalnya kalau digambar, misalnya si Patya Boy itu dari kota A dia ke arah timur ya, ke arah timur. Misalnya ini timur, ini utara, ini selatan, ini barat. Nah, jadi ini kecepatannya. Jadi ketika dia bergerak dari A ke arah timur sejauh 300 meter ya, 300 meter selama 3 jam misalnya, maka kecepatannya itu berarti, nah, 300 dibagi dengan 3 jam waktu yang dibutuhkan, seperti itu, ke arah timur ya. Ke arah timur ini adalah vektor, ke arah timur itu kecepatan. Tetapi beda kalau misalnya yang kelajuan ya. Yang kedua itu adalah kelajuan. Kelajuan itu tidak disebutkan dia ada ke arah mana, dia ke timur kah, ke barat kah, ke utara kah, selatan kah, tidak disebutkan. Itu yang disebut kelajuan ya. Perhitungannya ya tetap, kalau P itu berarti S per T ya, perubahan jarak terhadap waktu. Nah, sama-sama rumusnya sama. Rumusnya itu P sama dengan S per T ya. P itu meter per sekon, S itu meter, T itu sekon ya, satuannya.
Nah, cara perhitungannya sama, cuma sekali lagi adik-adik perlu ingat bahwa untuk yang kelajuan ini tidak disebutkan dia berpindah ke arah mana, tidak disebutkan dari kota A ke kota B. Nah, juga tidak ada seperti itu. Ini yang harus diingat. Oke, kita lanjut lagi dengan yang berikut itu adalah GLB dengan GLBB ya. Nah, kakak pakai GLB dengan GLBB itu apa? Ya, iya kita akan lanjut ya. Tahan dan sabar, jangan nona menyesal hati. Nanti saya pasti kembali, lepas tangan putus janjian nona. Iya, adik-adik kakak tadi sudah bilang bahwa GLB itu dia punya dia berpindah itu kecepatan V-nya tetap. Nah, V-nya tetap sudah. V-nya tetap, maka A-nya ini 0. A-nya 0 ya, A-nya 0 berarti di sini tuh kita tidak akan ketemu rumus yang hubungannya dengan A. Jadi V ya sudah S per T itu saja. Ya, V sama dengan S per T. Itu saja rumusnya. Atau ini tinggal utak-atik yang ini saja. Jadi kalau kecepatan itu sama dengan S per T ini artinya jarak per waktu atau perubahan kedudukan terhadap waktu, maka ini tinggal utak-atik ini saja. Kalau misalnya ditanya S berarti V kali T, seperti itu. Kalau T yang ditanya berarti S per V, kayak begitu. Nah, ini yang harus diingat ya. Ini untuk GLB ya. GLB itu tidak terlalu rumusnya banyak, dan di sini jangan coba-coba menggunakan percepatannya. Ketika ada gerak lurus beraturan itu tidak boleh kita pakai rumus yang ada A-nya ya, karena memang di sini tuh dia punya percepatannya itu tidak ada, dia percepatannya 0 untuk GLB ya. Nah, satu lagi tuh kalau dia ada contoh berikutnya nanti kakak Pat kasih. Nah, seperti ini ya, dia bergerak dengan kelajuan ya, kelajuan misalnya 150 ya, 150 km per jam. Nah, waktu yang dibutuhkan itu adalah 120 sekon. Nah, ini bagaimana? Nah, lihat ya, dari ini sekon. Jadi adik-adik bisa selesaikan dengan ini. Nah, ini tinggal dikonversi ya. Mau pakai yang ini jam ya, di atas jam, di atas di sini sekon. Maka ya, yang kilometer per jam ini, jamnya ini harus bawa ke sekon, atau sekonnya ini yang bawa ke jam ya. Untuk konversinya adik-adik silakan nonton kembali di video bab 1. Kakak baca di sini tidak ulangi. Nah, seperti ini ya, ini kelajuan ya, kelajuan ini disebutkan di dalamnya dengan laju. Jadi di sini adik-adik prinsipnya itu adik-adik itu harus membaca soal ya, membaca soal, karena dengan membaca soal itu kita mengerti maksud dan apa yang ditanyakan di dalam soal. Nah, seperti itu. Jadi tidak asal mengerjakan soal. Jadi seperti ini ya, ini sebuah mobil bergerak dengan laju 150 km. Laju ini berarti laju ini berarti kelajuan ya, kelajuan. Berarti dia tidak akan punya arah. Nah, pada sebuah jalan lurus, jika waktu yang ditempuh adalah 120 sekon, maka berapa panjang lintasannya? Nah, tadi kakak Pace sudah bilang ya, yang pertama yang kita kerjakan tuh kalau S berarti V kali T. Nah, ini satuannya ya, satuannya itu ini meter per sekon ya. Satuannya kalau kita bawa ini meter ke sekon, maka ini kita tinggal kalikan dengan sekon. Nah, ke sekon dan sekon habis, tinggal satuannya meter ya. Ini benar ya, karena satuan dari jarak itu adalah meter. Ini satuan dari jarak itu adalah meter. Jadi di sini meter sama dengan meter begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi konversi satuannya ini yang perlu ya. Silakan kembali ke video di bab 1. Nah, kita lanjutkan lagi dengan ada satu yang perlu kakak Pace sampaikan di sini. Itu adalah berkaitan dengan gerak lurus beraturan ini. Beraturan ini juga bisa dalam soal itu
dia rumusnya satu saja ya, rumusnya satu. Jadi misalnya V itu berarti S per T. Nah seperti itu. Jadi S per T ini bisa begini, sebuah mobil atau sebuah benda bergerak dari titik A lurus ke titik B, ini kecepatannya ada satu, terus waktunya misalnya T1 bisa. Jadi dia berhenti dari sini ke sini, habis itu dari sini ke sana, ini V2. Nah habis itu ini di sini T2. Nah ada persoalan seperti ini. Berarti ini kan yang diketahui adalah V dengan T. Nah V dengan T, dan ini V nya ada beberapa macam ya, ada V1, ada V2, ada V3. Nah waktunya juga ada T1, ada T2, terus ada T3. Nah seperti ini berarti ini kecepatannya tetap, cuma titik-titiknya yang beda. Jadi dari A ke B, habis itu ke C, D. Nah macam-macam ini juga dikerjakan dengan rumus yang tetap yang tadi ya. Jadi ditanyakan berapa jarak yang ditempuhnya. Nah jarak yang ditempuh berarti S sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Nah ini nanti dibagi dengan T, jumlah T ya, T1, T2, T3 dan seterusnya. Nah seperti itu. Ini yang harus diingat juga di soal gerak lurus beraturan ya. Nah oke, kakak pikir ini tidak terlalu berat ya. Nah yang berikut nih contohnya itu seperti ini. Sebuah mobil dalam 5 menit pertama ya, 5 menit pertama itu menempuh jarak 150 km ya. Jadi T1 nya, jadi kita tulis T1 nya itu 5 menit ya. Nah pada saat 5 menit ini dia punya jarak yang ditempuh adalah S1 ya. S1 itu 15 km ini. Nah yang kedua itu 10 menit kemudian menempuh jarak 25 ya, 25. Jadi kita tulis T2 nya 10 menit, habis itu jaraknya 15. Nah habis itu menit ketiga ya, 15 menit kemudian terakhir itu dia menempuh jarak 20 km. Jadi T3 nya 15. Nah jarak yang ditempuh adalah 20 km. Nah ingat ya, di sini yang diketahui itu adalah S dengan ya, di sini S dengan T. Nah ini ditanyakan berapakah kecepatan rata-rata ya. Ini ingat, ini kecepatan rata-rata, maka kita pakai persamaan V sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Nah ini dibagi dengan T1 ditambah T2 ditambah dengan T3. Nah seperti itu. Ini untuk menyelesaikan soal ini. Nah dengan demikian itu dapat 120 km per jam ya. Nah seperti itu. Jadi adik-adik silakan kembali ya untuk konversinya. Jadi silakan hitung ya, ini silakan hitung. T1 itu 5 menit ya, 5 menit. S1 itu 15 km. Nah T2 itu 10 menit. Terus untuk S2 itu 25 km. Terus T3 itu 15 menit, dan S3 atau jarak 3 yang ketiga itu adalah 20 km. Nah di sini adik-adik silakan bawa ini kan kilometer ya, kilometer. Maka yang ini bawa ke dalam jam ya, 5 menit. Jadi yang pertama dikerjakan itu adalah 5 menit sama dengan berapa jam ya, 5 menit sama dengan berapa jam, 5 menit sama dengan berapa jam ya, 5 menit sama dengan berapa, ini 5 menit ya, 5 menit sama dengan berapa jam. Nah seperti itu. Terus yang berikutnya ini T2 nya ini 10 menit ya, T2 nya ini 10 menit, ini dibawa ke dalam. Nah 10 menit ini sama dengan 10 menit sama dengan berapa jam ya. Ini PR ya, sekalian langsung dicoba-coba.
Nah, yang berikut itu adalah 15 menit. Jadi 15 menit ini sama dengan berapa jam? Nah, ini waktunya. Jadi S-nya ini sekali lagi adik-adik, S-nya ini dijumlahkan dulu ya. S-nya ini dijumlahkan ya, dijumlahkan seperti ini ya. Jadi S1 ditambah S2 ditambah dengan S yang ketiga, jadi jarak yang ketiga. Nah, habis itu totalnya dibagi dengan waktunya, T1 tambah T2 tambah T3. Nah, oke, ini yang bagian contoh soal ya. Jadi adik-adik harus kerjakan ini. Ada orang bawa lari nona peleo. Bunga merah ada di bukit yang tinggi, rasanya menyesal peleo. Bunga merah ada di bukit yang tinggi, rasanya menyesal peleo. Iya, yang berikut kita lanjutkan lagi dengan contoh-contoh grafik ya. Biasanya di dalam soal itu ditanyakan kecepatan, terus ditanyakan waktu, ditanyakan jarak, tapi soal yang dikasih itu adalah soal-soal grafik. Nah, Kakak Pace, bagaimana caranya kita membaca grafik? Nah, di sini ada beberapa grafik yang Kakak Pace siapkan. Nah, yang pertama itu adalah kecepatan terhadap waktu ya. Kecepatan terhadap waktu itu gambarnya bagaimana? Nah, adik-adik ketika ketemu grafik ini perhatikan yang pertama itu adalah sumbunya. Jadi grafik itu berarti dia akan ada seperti ini. Nah, ada yang ke atas dengan ada yang ke kanan ya. Nah, seperti ini ke atas, ini ke sana. Nah, di sini tuh keterangan ini tentang apa, yang ke sana ini, yang ke atas itu tentang apa. Nah, ini yang diperhatikan. Nah, kalau lihat di contoh ini ke sana ini T ya, T itu artinya sekon, berarti waktu. Ke atas ini V ya, meter per sekon. Jadi dengan membaca di sini T itu satuannya sekon, berarti ini waktu. Kalau ke atas ini V dalam kurung satuannya meter per sekon, itu artinya dia kecepatan ya. Kecepatan itu satuannya meter per sekon. Maka grafik ini dia cerita tentang kecepatan terhadap waktu ya, kecepatan terhadap waktu. Nah, habis itu kita lihat yang kedua adalah kita lihat skalanya di dalam ya. Skala itu adalah angka. Ke sana ini angkanya satu titik ini diwakili oleh, jadi dia beraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada garis berikut lagi, garis titik-titik saja, berarti 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Itu ke sana. Ini menyangkut dengan waktu, berarti 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, 4 sekon, 5 sekon dan seterusnya. Sebaliknya kalau ke atas ini berarti 1 sekon, 1 garis ini 5, 10, berarti berikutnya ini 15 ya. Jadi setiap garis titik yang ditentukan dalam ini berapa, ini yang adik-adik harus perhatikan. 1 garis ini nilainya berapa. Nah, baik itu ke sana ya, ke sana ini 1 titik ini kan satu ya, 1, 2, 3, 4 ke sana. Kalau ke atas ini 1 titik ini diwakili oleh nilainya 5, jadi 5, 10, 15, 20, 25 ya, 30 dan seterusnya. Nah, ini yang kedua ya, ini cara membaca grafik ya. Kakak pasti kasih tahu cara membaca grafik. Nah, setelah itu lihat grafiknya. Ini adalah grafik hasilnya ya. Ini grafik hasilnya yang ini, garis yang ini. Jadi kalau dari 10 ini dia lurus ke sana, berarti garis ini kan miliknya nilai 10 ini ke sana ini. Nah, berarti
kecepatan tuh dia ada di 10 saja lurus. Nah, kalau kecepatan dia tetap di 10 saja lurus ke sana ini ya. Jadi itu artinya di menit di sekon pertama ya, di detik pertama itu tetap 10, di detik kedua juga tetap 10, yang ketiga juga tetap 10. Nah, seperti itu. Berarti waktunya dia bertambah ke sana, bertambah tetapi kecepatan tetap 10. Kecepatan tetap 10 saja, berarti itu kecepatannya tetap. Ya, berarti grafik ini tentang grafik GLB dengan kecepatan tetap, yaitu 10 meter per sekon. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Nah, grafik berikut lagi misalnya. Ya, ini sama ya grafiknya. Jadi contoh-contoh. Nah, ini tinggal dibaca atau Jadi artinya seperti itu. Nah, sekarang grafik yang berikut itu kita lihat lagi ya grafik di sini. Nah, grafik yang berikut ini adalah kesananya T, ke atasnya ini jarak ya, meter. Nah, meter berarti jarak, kesana ini sekon berarti waktu. Nah, terus yang kedua itu adalah skala grafiknya. Untuk T ini 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ke sana ya. Berarti satu garis itu diwakili oleh 1 sekon. Nah, sekarang yang ke atas ya. Ini ke atas, kesananya sudah. Sekarang kita lihat yang ke atas, arah ke atas ini satu garis ini diwakili oleh 10, 20, 30, 40, 50 ya. Berarti satu garis ini diwakili oleh 10. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu kita lihat perubahannya. Nah, lihat ini ya. Di sini ketika nilai 10 ya, kecepatan jaraknya 10, itu T-nya 1 ya, di 1. Ketika 20 itu berarti dia 2. Ketika 30 itu berarti T-nya 3. Nah, ini berarti apa? Berarti dia punya kecepatannya ya. Kecepatannya ini berubah tetap. Ya, perubahan jarak ini tetap. Ya, ini perubahan jaraknya tetap. Perubahan jarak S per T-nya ini tetap. Ya, tetap karena apa? Ya, ketika 10 berarti 1 ya, ketika 10 berarti 1, 20 berarti 2, 30 berarti 3, 40 berarti 4. Ya, seperti itu. Ingat ya, ini perubahan jarak ya, perubahan jarak terhadap waktu. Jadi kita baca ya. Jadi 10, pada saat 10 itu dia 1, pada saat 20 itu dia 2, pada saat 30 itu 3, pada saat 40 itu 4, pada saat 50 itu 5, pada saat 60 itu 6, seperti itu. Jadi kalau hasilnya titik-titiknya ini kalau dihubungkan jadi ke sana. Nah, ini berarti perubahan jarak terhadap waktu ini tetap. Ya, perubahan jarak terhadap waktunya ini sama di setiap detiknya ya, tetap. Itu artinya setiap detik itu perubahan jaraknya itu tetap sama nilainya. 10 meter ya 10 meter berarti 1 sekon, 20 meter berarti 2 sekon, nah 30 meter berarti 3 sekon, seperti itu ya. Ya, kakak Pati ulangi ya. Jadi 10 meter pertama itu 1 sekon, 10 meter kedua itu 1 sekon, 10 meter ketiga itu 1 sekon, seperti itu. Jadinya tetap. Nah, ini adalah grafik GLB ya. Dengan demikian kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah grafik GLB, gerak lurus beraturan. Beraturan itu berarti kan kecepatannya kan tetap. Kecepatan tetap itu berarti perubahan jarak terhadap waktu itu dia sama di setiap satuan waktu. Jadi kalau misalnya contoh lain tuh misalnya di setiap 1 sekon itu misalnya dia tempo 5, berarti di menit kedua itu 10, di menit ketiga itu 15, di menit keempat itu 20 dan seterusnya. Nah, ini jadi jarak yang ini sama ya, 5, 10, 15, 20. Nah, ini waktu yang berubah juga tuh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kedua ya, kedua. Nah, sekarang contoh yang berikut itu adalah dengan demikian kita bisa menyelesaikan contoh-contoh soal yang ada ya.
contoh soal yang ada itu misalnya ditanyakan begini, pada saat T sama dengan berapakah kecepatan ya, perhatikan ya, berapakah kecepatan pada saat T-nya sama dengan 3 sekon. Nah, kecepatan berarti disoalkan sebelumnya itu kecepatan berarti V sama dengan S per T ya, S per T. Jadi ketika T-nya 3 itu kita lihat S-nya berapa? S-nya 30 ya, 30 meter per sekon ya, dan 30 meter ya, bukan 30 meter per sekon karena ini jarak ya, 30 meter dan di bawah ini T, berarti ini sama dengan 30 meter per 3 sekon, sama dengan 3 dengan 3 1 0 10 meter per sekon. Nah, 10 meter per sekon. Nah, seperti itu kecepatannya. Nah, nanti sama juga karena kecepatannya tetap. Maka misalnya sekarang kita hitung di T2 ini kalau T-nya 2 maka dia punya jaraknya berapa? Lihat ya, ini S-nya 20 meter, berarti 20 meter dibagi dengan 2 sekon. Nah, 2 bagi 2 1 0 1 10 meter per sekon. Nah, itu. Jadi ini terbukti bahwa di sini 10 meter per sekon, di sini 10 meter per sekon. Nah, itu artinya kecepatannya sama di setiap satuan waktu ya. Oke, ini adalah tentang GLB ya. Jadi adik-adik silakan membaca ulang di buku-buku yang adik-adik punya dan latihan soal ya. Kakak cukupkan sekian untuk gerak lurus beraturan, dan berikut ini coba kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan ya. Iya, halo, bagaimana kita lanjut lagi dengan pelajaran kita? Ya, kita lanjutkan lagi ya, dan tetap semangat. Nah, yang berikut ini kakak Kapati akan jelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan ya, GLB. Nah, perlu ketahui ya, jadi di sini kakak Kapati ringkas ya, kakak Kapati ringkas. Jadi di sini itu